PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 8, yang pertama Amna Raisyatul Latifah, yang kedua Anissa Duratul Umma, yang ketiga Rini Santika, dan yang terakhir adalah Dwi Lestari. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang ditanggungkan atas tanah dan bangunan. Pajak tersebut dikenakan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunan yang sudah ditempatinya. Dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, yang berarti besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh objek bumi seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan untuk objek bangunan yaitu rumah, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Subjek PBB sendiri adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi tersebut dan memperoleh manfaat atas bumi, kemudian memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar utama pengenaan pajak PBB adalah dari nilai jual objek pajak (NJOP). Nah, NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar dari objek pajak pada transaksi jual beli bumi dan bangunan. NJOP biasanya sudah ditentukan dari Kementerian Keuangan, dan nilai NJOP setiap daerah berbeda-beda, tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang berpengaruh terhadap besarnya nilai NJOP bumi yaitu 1. Lokasi, 2. Pemanfaatan, 3. Peruntukan, 4. Kondisi lingkungan sekitar. Ada juga faktor NJOP bangunan, di mana meliputi 1. Bahan baku yang digunakan untuk membangun, 2. Lokasi bangunan, 3. Kondisi lingkungan sekitar bangunan, 4. Rekayasa. Jadi semakin banyak faktor yang mempengaruhi, maka akan semakin besar pula pajak PBB tahunan yang harus dibayarkan. Selanjutnya, ada cara menghitung pajak bumi bangunan atau PBB. Rumus dasar perhitungan PBB adalah 0,5% dari nilai NJKP atau nilai jual kena pajak. Sedangkan untuk memperoleh nilai NJKP adalah 20% dari NJOP atau harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jadi, bagi kita yang memiliki usaha dengan banyak bangunan yang memiliki harga yang tinggi, kita perlu untuk menyisihkan sebagian uang untuk membayar pajak PBB tahunan. Contohnya, Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah 500.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah 1 juta. Jadi berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin? Caranya, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya. Untuk nilai bangunan, 50 meter dikali 500.000 sama dengan 25 juta. Dan untuk tanah, 100 meter dikali 1 juta sama dengan 100 juta. Nah, untuk menghitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan nilai tanah. Untuk nilai bangunan sama dengan 25 juta ditambah dengan nilai tanah 100 juta sama dengan 125 juta. Setelah diketahui NJOP-nya, kita bisa langsung menghitung PBB-nya. Untuk NJKP yang tadi ada di rumus 20% dikali 125 juta sama dengan 25 juta. Dan untuk PBB 0,5% dikali 25 juta sama dengan 125.000.
Nah, terdapat beberapa objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB dengan kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1904 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut adalah kriteria tersebut. Yang pertama itu objek pajak tersebut tuh digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan hal tersebut. Yang ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir, objek pajak ini digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Terima kasih, itulah penjelasan dari kelompok 8 tentang pajak bumi dan bangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.